Belly Roadshow. Habis selesai berlayar, aku nggak tahu ya, mungkin banyak waktu itu kondisi di Indonesia gitu ya. Itu ada banyak tawaran untuk yang punya profesi dari jadi seorang pelaut. Jadi memiliki background pelaut, terus bisa kerja di darat gitu. Nah, waktu itu ada tawaran di perusahaan pertambangan batubara di Indonesia, perusahaannya di pusatnya di Jakarta, tapi punya cabang branchnya itu di Kalimantan. Kebetulan aku mendaftar dan diterima. Sekali diterima, dia tawarkan waktu itu lebih dari satu job position. Karena setelah dia melihat kurikulum vitae segala macam ya aku terima tantangan itu karena kepengin tahu tuh ternyata profesi pelaut itu bisa lebih dari belayar loh gitu ya kan, bisa. Tapi korelasinya di mana Mas Kur? Dari kita keilmuan kita di kelautan kemudian masuk di pertambangan batubara dalam hal ini gitu. Iya, Korelasinya di mana? Ya maksudnya ada ada hubungan ya, iya. ada irisannya. Jadi di tambang itu kan dia harus dibawa menggunakan angkutan gitu ya kan. Transportasi ini dia mungkin waktu itu volume produksinya tinggi. Jadi kapal sandar ke pelabuhan itu volumenya udah banyak, antriannya udah panjang, sehingga kita ada model transshipment. Nah, mungkin kalau ini transshipment itu adalah kapalnya parkir di tengah laut, kitanya nyamperin, ditarik gitu ya. Kargonya kita nyamperin, kita muat di tengah laut. Karena dia nggak bisa Karena sandarnya itu kita nunggu, si kapal itu nunggu. Jadi sebetulnya giliran. tetap air juga. Iya, ya, Mas betul. Kur, ya. Cuman aku belajar bagaimana di tambang itu terkait safety-nya. Kan mirip-mirip sebenarnya di kapal juga safety juga. Jadi bukan di nambangnya, Bro. Bukan. Gitu, justru memang di Ya karena si tambang perusahaan ini ada kebutuhan transportasi di laut. betul. Iya, Jadi butuh orang-orang yang Laut akhirnya pelayaran Betul, lagi, betul. pelayaran lagi, orang pelayaran Iya, lagi iya, gitu. iya. Kalau dia pakai ojek ya mungkin ngojek gitu ya. ojek laut mungkin. Itu butuh ribuan tahun. Nah, cukup lama Mas Kur di situ. Itu Kalimantan. mungkin karena perusahaan pusat yang di Jakarta melihat performance aku. Tadinya aku ditaruh di Kalimantan Timur tuh. Fasilitas Itu udah- sorry Mas, itu asing apa punya lokal apa? punyanya asing. Punya asing. Cuman sudah diakuisisi sahamnya itu di lokal. Ya, punyanya konglomerat di Indonesia. Performance aku di Kalimantan Timur sudah dia lihat bagus, terus aku dipindah tuh ke Kalimantan Tengah. Sama masih air-air juga gitu kan. Tapi fasilitasnya ya lebih kurang gitu. lebih kurang. Ya lebih kurang Lebih kurang. Mau telepon pacar aja waktu itu cari sinyal gitu kan, panjat-panjat pohon gitu. Oh, di pelosok banget itu juga ya Mas. Iya. Ya kalau lagi nelpon pacar, ular masih lewat gitu. Iya kan. betul. Jadi Jangan nelpon ular akhirnya. Nelpon ular bukan nelpon pacar kan gitu. Jadi berhenti itu memutuskan untuk stop. Gitu. Setelah itu tiba satu saat ada tawaran tuh dari temen gitu kan. Iya. Ini ada peluang nih, ada tawaran masuk pegawai negeri nih gitu kan. Aku konsultasi lagi. Jadi setiap kali aku melakukan pengambilan keputusannya terkait ini, kayak tadi itu mau berlayar juga aku tanya orang tua mau masuk pegawai negeri. Orang tua dukung. Nah, ya sudah, selamat tinggal lah itu pedalaman. Iya. Nah, kebetulan Dan dunia pelayaran. Enggak juga. ini aku masih di dunia pelayaran sih. Justru passionnya jadi tergali gitu. Oh kan. gitu Mas, masih juga. Masih. Emang di mana Mas? PNS-nya? Aku di Kementerian Perhubungan, jadi masih mengatur laut juga. Perhubungannya Laut. bidang laut, Iya, kelautan bidang ya. Oh ini nggak lari-lari, Nggak lari-lari, tetap iya. di situ konsisten Tetap juga laut. ya, masih Tetap laut yang digarap. Dan itu sampai sekarang Mas. Ya? Sampai sekarang Itu sudah pasirnya digarap nggak Mas? Laut doang. Tapi justru di sini
kayaknya yang paling lama ya. Udah 11 tahun. Di kementerian iya, ini. 11 tahun. 11 tahun ya. Luar biasa. Dan akan terus sampai pensiun mungkin. Tapi anggap saja begini Mas Pur, kita ini Mas Pur ya dalam hal ini adalah orang-orang yang misalnya kita bicara keberuntungan gitu ya, mungkin salah satu orang yang beruntung bisa menapakkan kaki di bidang kelautan terus saja kan sampai pada akhirnya masuk di pegawai negeri juga soal kelautan. Ada hal lain nggak yang sekiranya teman-teman di luar sana pernah berlayar kemudian berhenti berlayar dan bingung mau ngapain gitu kan, sementara pelayar kan banyak duitnya yang kita tahu ya Mas Kur ya. Nah dia bisa melakukan hal apa sih gitu ya, semisal jalannya tidak sama kayak Mas Kur gitu, bisa diterima di Kaltim, bisa masuk kementerian, kira-kira ada hal lain yang bisa dilakukan para mantan pelayar? Kalau aku pribadi ya, ini mungkin bisa bukan untuk ini ya, untuk refleksi saja untuk kawan-kawan lah. Aku pribadi itu dari awal itu memang think out of the box gitu. Berpikir di luar kebiasaan gitu ya. Kita harus berani berubah gitu. Jangan cuman nyaman di satu tempat aja gitu. Nah, mungkin mau mindsetnya di pelayaran, mau mindsetnya di mana aja, kayaknya sama ya. Bisa dipakai gitu. Jadi maksud aku begini, sudah tidak berlayar nih, terus jadi pegawai nih, terus misalnya wah gaji pegawai misalnya 1/100-nya gitu ya dari berlayar misalnya, ya jangan mengeluh, itu that's your choice gitu pilihan ya. Cuman think of the box aja, apa nih kira-kira. Nah kebetulan kalau aku ya tambahnya ya, aku ada sedikit investasi untuk di saham. Oh main saham juga. Ada saham, ada emas juga. Oh gitu. Sahamnya tuh apa? Ya emas itu. Oh beda ya? Beda. Investasi itu kan ada banyak ya. Ada mulai dari barang tidak bergerak, ya itu tanah gitu kan, properti gitu. Ada yang bentuknya emas karena liquid. Ada juga yang investasi saham. Terakhir ini P2P lending, tapi mungkin tidak aku sarankan karena kan kalau aku sendiri sih karena dia pinjam meminjam. ada ribanya gitu. Akhirnya Mas Kur sebagian sekarang dialokasikan keuangan itu ke saham ya. Kira-kira gitu ya. Enggak 100% sih. Kita bagi lah ya. Ada porsinya. Tapi kenapa ke saham, Mas? Ya kan? Apa karena tinggal duduk, uang datang ya, kita nggak tahu ya kan? Betul. Cara mainnya juga kita. Dulu aku pernah punya temen di kapal itu orang Rusia. Aku lupa lah namanya. Pokoknya pakai off gitu ya. Bukan on off. Bukan on off ya. Mungkin Putin. Putin Chov gitu. Nah, itu dia kasih tahu dia tuh kalau selesai berlayar, dia investasi ke pasar saham dan forex, foreign exchange gitu ya. Ya waktu itu kan aku nggak ngerti. Orang kampung kembali lagi kan. Coba aku tanya-tanya di Jakarta waktu itu masih berlayar ya, harus deposit sekian ratus juta gitu. Itu yang mendorong aku, wah kok kayaknya ini loh, pintu masuknya itu kayak dibatasi gitu loh. Nah, artinya kan memang bener-bener ini hanya untuk kalangan tertentu aja mungkin kan. Nah kenapa saham? Karena di situ kan mungkin beda dengan forex ya. Kalau forex itu mungkin teman-teman ini yang lain mungkin bisa lihat itu jual beli mata uang asing. Pasarnya sih bisa di mana aja. Tapi kalau saham perusahaan, kita bisa tahu nih, kayak aku pernah kerja di perusahaan nih tambang batubara. Kita tahu perusahaannya ada, asetnya ada, orangnya ada gitu kan. Nah, duitnya kita taruh di situ. Gitu. Bedanya adalah kita itu adalah investor receh, kecil-kecil, retail. Jadi pakai duit berapapun ya sekarang dengan teknologi yang sekarang ini beda dengan yang dulu aku masih berlayar harus ratusan juta gitu. Sekarang mungkin dengan 100.000 aja gitu kan. Teman-teman udah bisa investasi gitu.